Baik, bisa dimulai. Bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Hadirin sekalian yang kami muliakan, alhamdulillah di malam hari yang berbahagia ini kembali kita melanjutkan kajian rutin kita dalam membahas kitab Al-Adabul Mufrad, sebuah kitab yang ditulis oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah. Seperti namanya, kitab ini merupakan kitab adab. Di dalamnya penulis mengumpulkan hadis-hadis dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkait dengan adab-adab keseharian seorang muslim. Oleh karena itu jamaah sekalian, sangat penting kita bahas kitab ini, apalagi ini merupakan kitab yang ditulis oleh Al-Bukhari rahimahullah, seorang ulama yang dikenal akan kefakihannya. Selain beliau ahli hadis, beliau juga ahli fikih. Ini seperti yang dijelaskan oleh para ulama kita ketika menjelaskan kitab Sahih Al-Bukhari. Para ulama kita menjelaskan bahwa Al-Bukhari bukan cuma ahli hadis yang kerjanya meriwayatkan hadis, tidak. Bahkan beliau juga merupakan ahli fikih. Itu tampak dari bab-bab yang dibuat oleh Al-Bukhari rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Sahih Al-Bukhari. Hadirin sekalian yang kami muliakan, majelis kita pada kesempatan malam hari ini insyaallah ta'ala akan masuk dalam bab yang baru, babu la'nillahi man la'ana walidayhi. Bab ke-8, bab laknat Allah terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Di dalam bab ini Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang ke-17 terkait dengan bab ini, yaitu laknat Allah subhanahu wa ta'ala terhadap orang yang melaknat kedua orang tuanya. Nanti kita akan jelaskan jamaah sekalian apa yang dimaksud dengan laknat dan bagaimana caranya seorang anak melaknat kedua orang tuanya. Tapi pertama di sini kita akan bacakan lafaz hadis yang akan kita kaji pada kesempatan malam hari ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala saat membawakan hadis yang ke-17 ini di dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, qala haddatsana Amr bin Marsukin, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marsuk.
Kata Amr ini, qala akhbarana Syu'batu. Katanya telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Nanti kita akan jelaskan satu persatu rawi-rawi ini ya. Kita bacakan saja dulu. Anil Qasim ibni Abi Bassah, dari Al-Qasim bin Abi Bassah. Jangan dibaca Bissah ya, salah ya. Ada sebagian mungkin cetakan di kasrah itu salah ya, keliru. Yang betul adalah Bassah. An Abi Tufaili, dari Abu Tufail radhiyallahu anhu, qala, kata beliau, su'ila Aliun, katanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussahu bihi an-nasa kafatan. Kata Abu Tufail kepada sahabat Abu Ali bin Abi Thalib ya, atau ada yang bertanya selain beliau, apakah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang Nabi, nanti kita akan jelaskan insyaallah. Qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi an-nasa. Kata sahabat Ali bin Abi Thalib, tidaklah katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhususkan kami dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan manusia dengannya. Illa ma fi kirabi saifi, kecuali dalam sarung pedangku ini. Kecuali ya, sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini. Thumma akhraja sahifatan, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mengeluarkan sahifah, lembaran-lembaran kertas. Fa idza fiha maktubun, ternyata di dalamnya tertulis kalimat la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Ini kalimat yang pertama tertulis di situ. Kalimat yang kedua, la'anallahu man saraka manarul ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Kemudian kalimat yang ketiga, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ini yang kita garis terkait dengan pembahasan yang ada. Kemudian kalimat yang terakhir dalam hadis itu atau dalam lembaran tersebut, la'anallahu man awa muhditsan. Allah melaknat orang yang melindungi muhditsan, orang yang melakukan kerusakan. Nanti kita akan jelaskan apa yang dimaksud dengan orang yang melakukan kerusakan. Taib. Seperti biasanya jemaah sekalian, metode yang kita gunakan dalam mensyarah atau menjelaskan hadis-hadis yang ada di dalam kitab Al-Adabul Mufrad ini, setelah kita bawakan lafadznya, maka kita kembali ke awal dari lafadz hadis ini untuk kita jelaskan lebih terperinci lagi insyaallah taala. Pertama, kita akan jelaskan rawi-rawi yang terdapat dalam sanad hadis ini, dalam mata rantai periwayatan hadis ini. Kemudian yang kedua, kita akan berikan syarah, penjelasan, keterangan. Kalau ayat diistilahkan dengan tafsir, supaya kita mengerti apa yang diinginkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sabdanya ini. Kemudian yang ketiga, insyaallah taala kita akan sebutkan siapa saja ulama yang meriwayatkan hadis ini selain dari Al-Bukhari. Kemudian yang keempat dan terakhir jamaah sekalian, kita akan nukilkan di sini beberapa faedah dari para ulama kita
Jadi kita nukilkan nanti insyaallah taala dari kitab-kitab para ulama kita, supaya kita terbiasa mendengarkan kitab, ya, nama kitab, nama ulama. Selain itu juga untuk melestarikan, mewariskan ilmunya para ulama kita kepada generasi atau kaum muslimin, ya, yang mendengarkan kajian ini. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kita kembali ke awal dari lafaz hadis ini, hadis yang ke-17 ini. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad, qala haddatsana Amr bin Marsukin, telah menceritakan kepada kami Amr bin Marsuk, kunyanya adalah Abu Uthman, Abu Uthman Al-Bahili Al-Basri, ya, dikenal dengan kunyahnya Abu Uthman Al-Bahili Al-Basri, berasal dari negeri Basrah. Beliau ini merupakan rawi yang thiqah, dan beliau wafat pada tahun 224 Hijriah di kota Basrah, karena beliau adalah orang Basrah. Beliau merupakan rawi yang thiqah, orangnya terpercaya. Selanjutnya kata Amr bin Marsuk ini, qala akhbarana Syu'bah, telah mengabarkan kepada kami Syu'bah. Yang dimaksud dengan Syu'bah di sini adalah Syu'bah bin Al-Hajjaj Al-Wasiti Al-Basri, dikenal dengan Abu Bistam. Abu Bistam, kunyanya beliau Abu Bistam, mungkin punya anak namanya Bistam. Beliau merupakan rawi yang thiqah, bahkan dikatakan oleh Al-Hafidh Mahajar bahwasanya beliau adalah seorang rawi yang thiqatun hafidun sabtun amirul mu'minin fil hadis. Beliau wafat pada tahun 160 Hijriah, dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Taib, kemudian kata Syu'bah bin Al-Hajjaj rahimahullah, Anil Qasimi ibni Abi Bassah, dari Al-Qasim bin Abi Bassah. Ya, jadi perbaiki cara bacanya, harokatnya. Al-Qasim bin Abi Bassah, jangan bi bisa, jangan ya, keliru kalau ada yang mengkasroh, ya, yang betul adalah fathah di situ, Bassah, ya. Beliau ini merupakan rawi yang thiqah, berasal dari generasi Sigor Tabi'in, junior di kalangan Tabi'in. Beliau wafat pada tahun 115 Hijriah di kota Mekah, dan hadis-hadisnya diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Kemudian kata Al-Qasim bin Abi Bassah Al-Makki rahimahullahu taala, an Abi Tufaili radhiyallahu anhu, dari Abu Tufail. Abu Tufail ini merupakan sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan beliau merupakan sahabat yang paling terakhir meninggal dunia secara mutlak. Tidak ada lagi sahabat yang meninggal setelahnya, ya. Jadi beliau ini merupakan sahabat yang mutaakhirin, belakangan, ya, termasuk sahabat yang junior. Jadi kalau ada yang tanya siapakah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, paling terakhir meninggal dunia secara mutlak, jawabannya Abu Tufail. Namanya adalah Amir bin Wathilah. Ya, nama aslinya beliau adalah Amir bin Wathilah Al-Laythi. Beliau wafat pada tahun 110 Hijriah. 110 Hijriah, dan hadis-hadisnya beliau diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Dan ingat, kalau sahabat yang meriwayatkan hadis, jangan ditanyakan apakah dia orangnya thiqah atau tidak, orangnya jujur atau tidak. Semua sahabatnya Rasulullah SAW adalah orang-orang yang jujur, orang-orang yang terpercaya, dan memang mereka dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala dari generasi manusia yang terbaik. Sepakat para ulama bahwasanya
generasi yang terbaik di antara manusia ini setelah para nabi dan rasul adalah generasi sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, dan hadis ini adalah hadis yang mutawatir. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku, yakni generasinya para sahabat. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Tsummal ladzina yalunahum, kemudian generasi yang berikutnya. Ada 3 generasi jamaah sekalian: sahabat, tabi'in, muridnya sahabat, dan tabi'ut tabi'in, muridnya tabi'in. Ini yang dikenal di kalangan para ulama dengan al-qurunu al-mufaddalatu, generasi yang diberi keutamaan. 3 generasi yang diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sekalian yang kami muliakan, kemudian kata sahabat Abu Tufail Amir bin Wathilah Al-Laythi radhiyallahu anhu, qala su'ila Aliun radhiyallahu anhu, katanya sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya. Ali di sini adalah Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muttalib bin Hashim Al-Qurashi Al-Hashimi. Beliau merupakan sahabat yang utama, termasuk di antara Khulafaur Rasyidin yang kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah yang mereka tetapkan, ilmu yang mereka ajarkan, apalagi yang mereka sepakati. Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, kemudian Utsman, kemudian Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Tapi sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu meninggal dunia pada tahun 40 Hijriah, dan hadis-hadisnya beliau diriwayatkan oleh ashabul kutubis sittah, yakni Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dan Ibnu Majah. Taib, kita kembali ke redaksi hadis ini. Qala su'ila Aliyun, kata sahabat Abu Tufail, sahabat Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, hal khassakumun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi syai'in, apakah katanya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengkhususkan kalian dengan sesuatu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengkhususkan dengannya manusia seluruhnya? Artinya, apakah Nabi sallallahu alaihi wasallam mengistimewakan kalian dengan sesuatu ini Nabi tidak istimewakan dengannya manusia yang lain? Ya. Jadi si penanya ini tampaknya mendengarkan syubhat dari orang-orang Syiah yang menyebarkan berita bahwasanya sahabat Ali bin Abi Thalib atau Ahlul Bait keturunannya Ali itu katanya punya ilmu dari Nabi SAW yang tidak dimiliki oleh para sahabatnya Rasulullah SAW. Ya. Makanya si penanya ini bertanya kepada sahabat Ali bin Abi Thalib. Jadi dia mengecek, recheck istilahnya kita sekarang ini. Dia mau perjelas betul tidak ada desas-desus begini. Jadi syubhat ini sudah tersebar di zamannya Ali bin Abi Thalib. Dan Syiah jamaah sekalian, Syiah yang sekarang markasnya di Iran, itu semuanya sudah ada di zamannya Ali. Ya, bahkan Ali bin Abi Thalib pernah membakar sebagian di antara mereka. Walaupun hukuman yang beliau berikan ini diingkari oleh sebagian sahabat, karena Nabi SAW pernah bersabda, la yu'adzibu binnar illa rabbun nar, tidak boleh menyiksa dengan api kecuali pemilik api, yakni Allah Subhanahu wa taala. Tapi para sahabat menyetujui sikapnya Ali bin Abi Thalib dalam mengingkari orang-orang Syiah yang berlebihan dalam memuji Ali bin Abi Thalib. Sampai ada di antara mereka jamaah sekalian di zaman itu mempertuhankan Ali. Ya, membuat cerita-cerita palsu, cerita-cerita dusta. Katanya petir yang kita dengarkan itu katanya suaranya Ali bin Abi Thalib. Ini mereka buat-buat kisah yang seperti ini.
Ya, mereka juga membuat desas-desus bahwasanya ya Ahlul Bait katanya itu punya Al-Qur'an beda dengan Al-Qur'annya kaum muslimin hari ini. Kalau Al-Qur'annya orang Syiah katanya itu jumlahnya 40 juz. Ya. Dan ada katanya ilmu yang tidak pernah disampaikan oleh Nabi SAW kecuali kepada Ahlul Bait, keturunannya Nabi SAW. Nah, desas-desus yang seperti ini jamaah sekalian diperjelas oleh si penanya ini, betul tidak? Kami dengar katanya Anda ini Ahlul Bait, berasal dari Ahlul Bait, katanya diberikan ilmu yang tidak diberikan kepada manusia lainnya. Lalu apa jawabannya sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Kata beliau, qala ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in. Katanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu apapun. Ya. Lam yakhussa bihi nasa, sesuatu yang tidak beliau khususkan dengannya manusia. Jadi kami katanya Ahlul Bait, termasuk saya di dalamnya, tidak pernah saya diistimewakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, dengan sesuatu yang Nabi tidak istimewakan manusia. Kami tidak punya ilmu khusus dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa yang kami dengarkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam juga didengarkan oleh sahabat yang lain. Oleh karena itu jemaah sekalian, hadis yang ada di depan kita ini juga datang periwayatannya dari sahabat yang lain, dari sahabat Ibnu Abbas, yang menunjukkan bahwasanya apa yang ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib dalam lembaran-lembaran kertas yang ada di dalam sarung pedangnya itu tidak khusus bagi Ahlul Bait, tapi juga didengarkan oleh sahabat-sahabat yang lain. Di antaranya adalah sahabat Ibnu Abbas, ya, dan juga sahabat-sahabat yang lainnya, ya. Jadi ini jawaban dari sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ma khassana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi syai'in lam yakhussa bihi nasa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mengkhususkan kami dengan sesuatu apapun yang beliau tidak mengkhususkannya, mengkhususkan manusia dengannya, yakni tidak mengistimewakan manusia dengannya. Illa ma fi kirabi sayfi, kecuali sesuatu yang ada di dalam sarung pedangku ini. Jadi ada kertas dia mungkin dia masukkan dalam sarung pedangnya, atau mungkin dia tempelkan di sarung pedangnya, wallahu alam ya. Ya, tapi tampaknya di sini fi kirabi, di dalam, ya, berarti dia masukkan lembaran kertas itu ke dalam sarung pedangnya. Kemudian kata sahabat Abu Tufail yang meriwayatkan hadis ini dari sahabat Ali bin Abi Thalib, "Tsumma akhraja sahifatan." Kemudian Ali bin Abi Thalib pun mengeluarkan sebuah lembaran kertas. Ya. Fa idza fiha maktubun, ternyata di dalamnya tertulis kalimat pertama, la'anallahu man dzabaha li ghairillahi. Allah akan melaknat orang yang menyembelih untuk selain Allah. Kenapa dilaknat jamaah sekalian? Karena menyembelih hewan jamaah sekalian ini merupakan ibadah yang dengannya seorang hamba mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, membesarkan Allah Subhanahu wa taala, membuktikan cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu datang di dalam Al-Qur'an perintah untuk menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. La syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana awwalul muslimin." Katakanlah, sesungguhnya salatku, kemudian sembelihanku,
hidup dan matiku hanya untuk Allah Rabbul Alamin, la syarikalahu, tidak ada sekutu bagi Allah Subhanahu wa taala di dalam perkara itu, yakni di dalam ibadah-ibadah ini. Jadi salat yang kita kerjakan jemaah sekalian adalah ibadah yang hanya kita peruntukkan bagi Allah Subhanahu wa taala. Kapan kita peruntukkan untuk selain Allah, maka ini yang diistilahkan dalam agama dengan kesyirikan, syirik. Ya, menduakan dan menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang melakukan hal yang seperti ini jemaah sekalian, syirik besar seperti ini jemaah sekalian, dia selain dia salat kepada Allah Subhanahu wa taala, dia juga salat kepada selain Allah. Dia menyembelih untuk Allah Subhanahu wa taala, dia juga menyembelih untuk pohon, untuk sungai, untuk laut. Ya, penjaga hutan, penjaga sawah, penjaga kebun, dari kalangan makhluk-makhluk halus. Ini merupakan dosa besar jemaah sekalian. Siapa yang melakukannya, maka dia telah melakukan syirik besar dan dia akan keluar dari Islam. Oleh karena itu seorang muslim tidak boleh asal-asalan sembelih, ya. Sebagian orang kadang dia tidak mau peduli, ya, disuruh neneknya sembelih begini karena anaknya tenggelam di sungai, katanya kau sembelih di sana. Gara-gara kau tidak pernah menyembelih, katanya, untuk penjaga sungai di situ. Ada keluarganya tenggelam di laut, disuruh sembelih kambing di sana. Ya, mau pergi haji atau pulang haji, pergi apa namanya, sembelih kambing di kuburannya orang-orang yang mereka anggap soleh, mereka anggap wali. Ini syirik, tidak boleh, ya. Seperti di kampung saya di Polman, ya, itu masyhur ada ulama yang dikultuskan oleh manusia, dikenal dengan Imam Lapeo. Orang datang ke sana, ya, bawa kambing disembelih di sana. Ya, sebelum berangkat haji dia sudah bernazar, kalau saya selamat, saya katanya kembali potong kambing di sini. Kenapa harus dikuburnya orang ini? Karena ada pengagungan terhadap orang yang ada di dalam kuburan ini. Ini merupakan syirik besar. Siapa yang mengetahui bahwasanya ini merupakan syirik besar kemudian dia lakukan, maka orang ini adalah orang yang musyrik. Ya. Dan nanti di hari kiamat jemaah sekalian, tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika dia meninggal dalam keadaan dia tidak bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Tapi kalau dia bertaubat, insyaallah diampuni. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, innallaha la yaghfiru ayyushraka bih. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa kesyirikan, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, yakni dalam ibadah. Wa yaghfiru ma duna dzalika, dan Allah akan mengampuni dosa yang ada di bawah, ya, di bawahnya, yakni dosa selain kesyirikan, kekafiran, ya, yakni dosa besar dia lakukan, itu masih ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Masih ada kemungkinan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia berada dalam maparnya di bawah masyiatullah, kehendak Allah. Ya. Di akhirat nanti orang yang melakukan dosa besar jemaah sekalian, mungkin dia akan diampuni dosanya. Pada hari itu mungkin juga tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada hikmahnya Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan menetapkan, menilai orang ini berhak diampuni dosa besarnya atau tidak. Tapi kalau dia adalah syirik jamaah sekalian, dosa menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dan dia akan kekal di dalam neraka jahanam, naudzubillah. Inilah yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam suratul Bayyinah, ya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha.
ulaika hum syarrul bariyah. Sesungguhnya orang-orang kafir dari kalangan ahlul kitab, Yahudi dan Nasrani yang tidak mau berislam, benar-benar akan berada di dalam neraka jahanam, dalam keadaan mereka akan kekal di dalamnya. Mereka inilah seburuk-buruk makhluk. Ya, jadi ini dosa besar yang paling besar jamaah sekalian. Seperti yang disebutkan oleh Al-Imam Adz-Dzahabi dalam kitabnya Al-Kabair, beliau tempatkan dosa ini, dosa kesyirikan ini, menyekutukan Allah dalam ibadah pada posisi yang pertama. Dan inilah dosa yang menyebabkan seorang hamba dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan dosa kesyirikan inilah jamaah sekalian yang membedakan agama seorang muslim yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dengan agama kaum musyrikin, agama kaum kafir jamaah sekalian yang menyekutukan Allah dengan makhluknya. Ya. Oleh karena itu seorang muslim wajib bagi dia untuk mempelajari tauhid, lawan dari kesyirikan. Ya. Karena kadang ada sebagian orang jamaah sekalian jatuh dalam kesyirikan tanpa dia sadari. Dia menyembelih untuk orang yang ada di kuburan. Ya, padahal itu adalah kebiasaan kaum musyrikin. Sampai Nabi SAW dalam hadis riwayat Abu Daud pernah bersabda, la aqra fil Islam. Tidak ada sembelihan untuk orang mati di dalam Islam. Jadi kalau orang sudah mati jamaah sekalian, jangan sekali-kali disembelihkan. Itu kesyirikan. Taib. Kemudian perkara yang kedua jamaah sekalian, yang tertulis dalam lembaran kertas yang disimpan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man saraka manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Manar itu tanda, tapi kita terjemahkan bebas batas tanah. Ya, ada masjid punya menara. Ya, manar diambil dari kata manar, kadang dibaca manaroh, karena dia adalah tanda bagi masjid. Ya. Nah ini dosa yang kedua jamaah sekalian, dosa besar yang dilaknat pelakunya oleh Allah Subhanahu wa taala. La'anallahu man saraka manaral ardi. Allah melaknat orang yang mencuri batas tanah. Jadi dia pindahkan batas tanahnya. Tanahnya cuma misalnya setengah hektar, dia geser menjadi 60 are misalnya. 1 hektar kan 100 are ya. Iya. Ini seperti yang terjadi pada sebagian tempat ya. Saya pernah ada kasus di kampung, kebetulan tetangga sawah. Ada tetangga sawah di situ nakal. Setiap kali panen dia cangkuli pematang, dia pertipis supaya diambil tanahnya orang tanpa sadar. Karena tetangganya ini ya butuh lewat ke pematang itu, setiap tahun juga dia tambahi kasihan pematangnya supaya agak lebar. Ya. Tahun depannya begitu lagi, tahun depannya begitu lagi. Akhirnya pematang sawah itu tidak lurus lagi. Tapi dia tidak punya rasa malu. Naudzubillah. Ya. Dan ini merupakan dosa besar jemaah sekalian, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari rahmatnya, tidak disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ini harusnya hal yang seperti ini jamaah sekalian merupakan ancaman yang sangat mengerikan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ancaman yang sangat menakutkan jamaah sekalian. Orang yang mengambil tanah saudaranya,
Telah datang dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya, ya, kata Nabi SAW, man akhadha shibran minal ardi bighairi haqq tuwiqahu yaumal qiyamati ila sab'i aradina. Barang siapa yang mengambil satu jengkal tanah saudaranya tanpa hak, yakni tanpa alasan yang benar, dibenarkan dalam syariat, bukan melalui jual beli, bukan melalui hibah, bukan melalui sedekah, infak, tidak, tapi dia ambil secara zalim. Kata Nabi SAW, maka orang ini akan dikalungkan pada lehernya nanti pada hari kiamat 7 lapis tanah. Ini satu jengkal ini. Bagaimana lagi nasibnya orang-orang yang mencuri berjengkal-jengkal, bahkan ada yang bermeter-meter, bahkan ada lagi yang berhektar-hektar, naudzubillah. Ya. Ini perlu kita ingatkan ya kaum muslimin di zaman kita ini, apalagi kita yang tinggal di kota. Harga tanah semakin hari semakin naik. Kadang syaitan mendatangi kita, membisiki kita, jamaah sekalian, mengambil tanah saudara kita. Ini hati-hati. Kemudian juga saya ingatkan ya kepada kaum muslimin yang punya kebun, itu kebunnya dikasih tanda, jangan pakai pohon. Nah, ini saya sering dapat ya, masyarakat bergampangan menggunakan pohon. Dia tanam pohon kecil, dari kecil ya, akhirnya pohonnya ini semakin hari semakin besar. Dia tidak mengerti di mana batas tanahnya, ya. Jadi kalau kita beli tanah, jamaah sekalian, belum dibangun, belum dipagar, tolong dikasih tanda yang paten di situ, di beton di situ. Karena jangan sampai kita mengambil tanah saudara kita satu jengkal. Nanti ini akan menjadi ya pertanggungjawaban yang berat. Ketika kita mengambil satu jengkal tanah saudara kita, apalagi jamaah sekalian kita mengklaim tanah saudara kita bukan satu jengkal lagi. Kita bikinkan sertifikat, kita palsukan. Na'udzubillah. Ini merupakan perbuatan yang terlaknat jamaah sekalian. Pelakunya akan dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang seperti ini jemaah sekalian suka mengambil ya tanah saudaranya, harta saudaranya secara haram. Biasanya ada saja masalah dalam kehidupannya. Dikasih penyakit, dikasih musibah, istrinya selingkuh, anaknya jadi preman. Banyak orang-orang seperti ini jemaah sekalian tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak takut dengan pertanggungjawaban di akhirat. Karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini jemaah sekalian mengingatkan kepada para sahabatnya bahwa ada orang-orang yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya nih. Kemudian dijelaskan juga oleh sebagian di antara ulama kita seperti Al-Munawi dan juga Syekh Shalih Al-Fauzan. Al-Munawi dalam kitabnya Faidul Qadir dan At-Taisir bi Syarhil Jami' Shaghir, bahwasanya yang dimaksud batas tanah juga di sini, tanda tanah di sini adalah rambu-rambu jalan. Ya, tahu rambu-rambu jalan ya? Orang mau ke Palopo, ya. Kalau sampai di Sidrap, ya, anak Banua ya, itu ada tanda ke kiri, lurus, Sengkang Wajo ya. Karena nggak ada orang yang bermain-main, iseng dia hapus tanda itu, atau dia belokkan panahnya mesti ke kiri, tapi dia belokkan ke kanan, akhirnya orang tersesat, salah jalan. Ya. Itu termasuk orang yang dilaknat oleh Nabi oleh Allah Subhanahu wa taala karena menyusahkan orang lain. Bayangkan ya, kalau dia sudah lewat ke sana 100 kilo ya, 200 kilo ya, ternyata dia salah jalan, pasti dia akan jengkel dan dia akan mendoakan keburukan bagi orang yang mendoliminya. Ya. Nah, ini sebagian di antara ulama ada yang menyatakan bahwa itu juga termasuk manarul ardi. Karena datang dalam sebagian riwayat, ya la'anallahu man ghayyara manarul ardi. Allah melaknat orang yang mengubah tanda tanah.
Hanya saja Syekh Shalih Al Fauzan hafizahullah taala merajihkan pendapat yang pertama tadi, bahwasanya ini masuk dengan tanda tanah di situ adalah batas tanah. Berdasarkan riwayat Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad ini. Ya. Baik, kemudian kalimat yang ketiga disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh Ali bin Abi Thalib dalam lembaran tersebut, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Ya. Yang dimaksud dengan melaknat di sini jamaah sekalian, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwasanya orang ini laknat itu ada dua macam, ada dua maknanya. Dijauhkannya seseorang dari rahmat Allah. Kemudian yang kedua, dia mencela. Ya, mencela. Jadi kalau orang mencela, ya, berarti dia melaknat orang. Misalnya ada orang naik motor, ya, dengan knalpot racing, ribut satu kampung bilang semua kurang ajar. Ah, itu laknat itu, hati-hati. Itu doa keburukan itu. Ya, makanya kalau kita beli motor janganlah diganti ya. Knalpotnya knalpot racing ya, ganggu orang. Mobil juga dia ganti knalpotnya satu kompleks, dengar semua ya. Setiap dia lewat mengganggu orang, naudzubillah. Itu orang yang terlaknat. Ketika ada orang dia melakukan sesuatu kemudian orang selalu mencelanya. Kurang ajar ini. Kurang ajar ini, kurang ajar ini. Ya. Termasuk juga dalam hal ini jemaah sekalian, ya, diingatkan juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya kita menghindari hal-hal yang mendatangkan laknat, seperti buang air di bawah pohon, ya, atau di tengah jalan, ya, jalan yang aspal atau bukan aspal, jalan setapak, ya, atau buang air di air yang tergenang, ditempati orang ambil air. Itu semua perbuatan-perbuatan yang terlaknat, karena apabila seseorang melakukan hal-hal itu, maka orang pasti akan mencela. Kurang ajar ini. Siapa ini yang berak di sini ya? Pasti orang akan jengkel ya. Ya. Termasuk juga perbuatan terlaknat ini, demo-demo ini ya. Itu perbuatan terlaknat itu. Karena menahan orang. Setiap orang yang lewat dan tertahan di situ, bahkan tidak bisa pulang ke rumahnya kecuali susah payah, akhirnya orang bilang semua kurang ajar, kurang ajar. Itu perbuatan yang terlaknat. Ya. Baik, di sini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, la'anallahu man la'ana walidayhi. Allah melaknat orang yang melaknat kedua orang tuanya. Melaknat kedua orang tua maksudnya di sini mencela orang tua. Apakah kita yang mencelanya secara langsung jemaah sekalian, ataukah kita yang menjadi sebab sehingga ada orang lain yang balik mencela orang tua kita? Ya. Misalnya ada orang yang cekcok atau berkelahi, bertengkar, ya, karena emosinya dia cela orang tuanya, lawannya. Dia cela orang tua dari lawan bertengkarnya ini. Akhirnya lawan bertengkarnya ini balik mencela orang tuanya. Kalau orang tua saya monyet, berarti juga mamakmu monyet juga, bapakmu monyet. Ya, karena saya bisa bicara, bapak saya juga bicara, bapakmu juga sama, mamakmu juga sama, kamu juga sama, berarti kita semua ini monyet. Nah, ini hati-hati ya. Kadang ada orang tidak mencela orang tuanya, tapi dia menjadi sebab orang tuanya balik dicela. Ya. Ini juga sama hukumnya jemaah sekalian, mencela berhalanya kaum musyrikin itu jangan dicela. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an. Kalau kita ingin membantah kesyirikan, jangan mencela sembahan mereka. Ya.
mengata-ngatai sembahannya mereka babi, monyet, jangan ya. Ya. Kalau kalian mau mengingkari mereka, ingkari dengan dalil, dengan hujjah, bukan dengan cara mencela. Ya. Taib, hadirin sekalian yang kami muliakan, jadi ini merupakan dosa besar yang ketiga disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dosa besar yang keempat jamaah sekalian disebutkan juga di sini oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ditulis oleh sahabat Ali bin Abi Thalib, la'anallahu man awa muhdithan. Allah melaknat orang yang melindungi muhdithan. Muhdithan itu orang yang menciptakan kerusakan, ya, berupa dosa, berupa ya bid'ah, berupa kesyirikan, ya, kekafiran. Yang dimaksud di sini. Ada juga di antara ulama yang menyatakan bahwa yang dimaksud dengan muhditsan di situ adalah ahli bid'ah secara khusus. Ya, karena ahli bid'ah itu adalah orang yang muhdits, yang menciptakan ajaran baru di dalam agama yang tidak ada dasarnya dalam agama. Inilah yang dikatakan oleh Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Barang siapa yang mengada-ngadakan sesuatu, yakni dalam agama ini ajaran yang bukan berasal darinya, ma laysa minhu, yang bukan berasal darinya, fahuwa raddun, maka hal itu tertolak. Ya. Kemudian juga ada di antara ulama kita menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan muhdits di situ, orang yang menciptakan, mengada-ngadakan sesuatu, adalah orang yang ya melakukan kesyirikan, ya, atau dosa pada umumnya. Ada juga di antara mereka jamaah sekalian menyatakan bahwa yang dimaksud dengan muhdits di situ adalah ya orang yang sebentar ya, ada keterangan tadi. Taib. Ada yang menyatakan bahwasanya muhdits di situ adalah orang yang melakukan dosa yang mengharuskan adanya hukuman had. Kemudian dia lari, bersembunyi, dan dilindungi oleh seseorang. Nah, orang yang melindungi inilah orang yang terlaknat. Ya, misalnya di zamannya Rasulullah SAW, ada orang mestinya dipotong tangannya karena dia mencuri, telah melewati kadar yang ditentukan oleh syariat. Orang ini mestinya dipotong tangannya, tapi kemudian dia lari, ya, dia lari dan dilindungi oleh seseorang, disembunyikan oleh seseorang. Orang yang menyembunyikannya ini dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Atau ada orang yang berzina, dia sudah menikah, mestinya dia dapatkan hukuman had dalam agama. Orang ini dirajam sampai mati. Kalau dia belum menikah, dicambuk 100 kali, kemudian diasingkan ke negeri yang lain, dijadikan pembantu, ya, suruh kerja, ya, selama 1 tahun, diasingkan, ya. Tapi ada orang yang melindungi dia, ya. Ada orang yang membela dia misalnya, maka orang yang melindungi orang ini jamaah sekalian terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, terkena laknat dari Allah Subhanahu wa taala.
Taib. Hadirin sekalian yang kami muliakan, hadis yang ada di depan kita ini adalah hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Al-Bukhari seperti yang kita lihat bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad pada nomor hadis yang ke-17. Kemudian hadis ini juga diriwayatkan oleh ulama-ulama yang lain, di antaranya adalah Muslim dalam kitabnya Sahih Muslim pada nomor hadis yang ke-1978, An-Nasa'i dalam sunannya pada nomor hadis yang ke-4422. Demikian pula beliau riwayatkan dalam kitabnya yang lain As-Sunanul Kubra pada nomor hadis yang ke-4496. Al-Imam Ahmad dalam kitabnya Al-Musnad pada jilid 1 halaman 118 dan 152. Ibnu Abi Syaibah dalam kitabnya Al-Musannaf pada nomor hadis yang ke-22.017. Abdullah bin Ahmad Asy-Syaibani dalam kitabnya As-Sunnah pada nomor hadis yang ke-1254. Abu Ya'la Al-Mausili dalam kitabnya Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-602. Al-Bassar dalam kitabnya Musnadul Bassar pada nomor hadis yang ke-491, 494, 495. Abu Awana dalam kitabnya Al-Mustakhraj yang juga dikenal dengan Al-Musnad pada nomor hadis yang ke-7847 sampai 7848. Al-Kharaiti dalam kitabnya Masayi'ul Akhlaq pada nomor hadis yang ke-70. Ibnu Hibban dalam sahihnya pada nomor hadis yang ke-7254. Al-Baihaqi dalam kitabnya As-Sunanul Kubra pada nomor hadis yang ke-11.537 dan 18.952. Demikian pula dalam kitabnya yang lain Syu'abul Iman pada nomor hadis yang ke-7484. Abul Qasim Ibnu Bashran Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Amali pada nomor hadis yang ke-20. At-Tabari dalam Tahdhibul Athar pada jilid 3 halaman 170, dan yang terakhir Al-Baghawi dalam kitabnya Syarhus Sunnah pada nomor hadis yang ke-2788. Jadi ini yang meriwayatkan ya. Mungkin banyak di antara kita baru dengar ya nama-nama ulama, nama kitab. Ya, karena yang kita kenal cuma Kutubus Sittah, kitab yang 6, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abi Daud, Sunan Tirmidzi, Sunan Nasa'i, Sunan Ibnu Majah. Paling maksimal di situ. Ya. Taib. Hadis ini disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah di dalam kitabnya Takhriju Mishkatil Masabih pada nomor hadis yang ke-4070. Hadirin sekalian yang kami muliakan, waktu sudah. Taib, karena waktu sudah masuk, maka kita adani dulu, kemudian setelah itu kita akan nukilkan beberapa buah faedah insyaallah. Taib, tafadhal muadzin.
Taib. Berikut kita akan nukilkan faedah dari seorang ulama kita yang bernama Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi. Muhammad bin Ali Al-Ithiyubi. Al-Ithiyubi nisbah ke Ethiopia. Ithiyubi. Orang Arab bilang Ithiyubi, pakai tha. Kata beliau dalam kitabnya Al-Bahrul Muhitus Sajjaj. Al-Bahru Al-Muhitu pakai ta. Al-Bahrul Muhitus Sajjaj pada jilid 33 halaman 500. Ketika beliau menyampaikan beberapa buah faedah dari hadis ini, minha, diantara faedahnya hadis ini, bayanu wa'idi man dabaha li ghairillahi ta'ala. Diantara faedahnya hadis ini bahwa di dalamnya terdapat penjelasan tentang ancaman bagi orang yang menyembelih bagi untuk selain Allah Ta'ala. Ya, penjelasan tentang ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Ta'ala. Wa huwa annahu mal'unun, dan bahwa pelakunya adalah orang yang terlaknat, yaitu bahwa pelakunya adalah orang yang terlaknat. Wa matrudun an rahmatillahi ta'ala, dan terusir dari rahmat Allah Ta'ala. Wa matrudun an rahmatillahi ta'ala, dan terusir dari rahmat Allah. Iblis itu diusir ya dari rahmat Allah. Makanya hati-hati kalau ada orang di antara kita melakukan salah satu dari dosa ini, hati-hati ya. Jangan sampai kita mengikuti langkah iblis, naudzubillah. Dan ingat, satu dosa yang dilakukan oleh seseorang terkadang menjadi sebab dosa ini memanggil saudara-saudaranya yang lain. Ya, sama dengan amal soleh yang kita kerjakan, bagaimanapun kecilnya jangan dianggap remeh. Lakukan kebaikan, amal soleh apapun kecilnya, dan jangan pernah kita meremehkannya. Kenapa jemaah sekalian? Karena amal soleh ini punya saudara-saudara yang lain. Kadang kita melakukan suatu amalan yang kecil, nilainya di sisi manusia, atau memang mungkin ya sedikit pahalanya. Seperti ada di antara kita menemukan kertas di masjid, sampah, diambil kemudian dimasukkan kantongnya, nanti di luar dia buang di tempat sampah. Ya, tapi ternyata hal itu jemaah sekalian menjadi sebab Allah merahmati orang ini. Ya,
sehingga Allah berikan hidayah kepadanya, kekuatan kepadanya untuk melakukan amal soleh yang lainnya. Akhirnya dia rajin sholat malam, akhirnya dia rajin puasa sunnah, akhirnya dia rajin bersedekah. Ya. Oleh karena itu jamaah sekalian, dikabarkan oleh Nabi SAW, ada orang yang nanti di hari kiamat, ya, akan dimasukkan ke dalam surga oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia bebas berpindah-pindah dari satu pohon surga ke pohon surga yang lainnya. Ternyata amalannya jamaah sekalian cuma satu amalan yang diremehkan oleh kebanyakan orang di antara kita. Ada pohon melintang di jalan, kemudian dia patahkan, dia potong, dan dia katakan bahwasanya ini pohon ini harus saya potong ya, karena akan menyakiti saudara-saudaraku kaum muslimin. Ternyata Nabi kabarkan bahwasanya orang ini masuk surga jamaah sekalian. Ya, ada seorang wanita pelacur di zaman Bani Israel sebelum ya Nabi SAW diutus, turun ke dalam sumur jamaah sekalian, ngambil air, dia minum ya, sumur yang sudah tua, sumur mati lah begitu ya, tapi masih ada airnya. Karena saking hausnya dia turun dengan susah payah, dia turun ya, memegangi dinding sumur, dia minum di bawah. Setelah dia minum, dia naik lagi. Ternyata dia dapati di atas ada anjing yang sangat kehausan. Saking hausnya dia jilat-jilati tanah yang basah ya, seperti lumut di pinggir sumur ya. Karena kasihannya si wanita ini terhadap anjing ini, dia turun kembali dengan susah payah. Dia ambil air dengan menggunakan selopnya, sepatunya. Sambil dia naik, dia gigit sepatunya yang berisi air. Dengan hati-hati, susah payah dia naik, kemudian dia beri minum anjing itu. Ternyata Nabi kabarkan, ini dalam Sahih Bukhari, bahwasanya Allah mengampuni dosanya wanita ini, dan dia dimasukkan ke dalam surga. Masya Allah ya, amalan yang terkadang dianggap remeh oleh sebagian orang di antara kita. Nah, sama juga dengan dosa jamaah sekalian. Dosa yang kita lakukan itu ibaratnya seperti orang-orang yang bersaudara. Satu kita datangkan, maka yang lainnya akan datang, akan dia panggil teman-temannya ya. Jadi orang yang di sini disebutkan oleh Nabi SAW, ancaman bagi orang yang menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, dilaknat oleh Allah, pelakunya dilaknat ya. Baik. Kemudian faedah yang kedua beliau sebutkan di sini, wa minha tahrimu iwa'i man ahdatha fi dinillahi ta'ala. Di antara faedahnya hadis ini adalah tahrimu iwa'i, pengharaman melindungi man ahdatha fi dinillahi ta'ala, orang yang mengada-ngadakan suatu ajaran dalam agama. Jadi beliau menafsirkan muhdits itu adalah mubtadi', ahli bid'ah. Iya, tapi ada juga ulama menafsirkan muhdits adalah orang yang menciptakan kerusakan, dosa yang mengharuskan dirinya dihukum had, tapi kemudian dia melarikan diri dan ada yang melindunginya. Orang yang melindunginya ini yang dilaknat. Ya. Jadi di antara faedahnya hadis ini adalah pengharaman melindungi orang yang mengada-ngadakan suatu ajaran di dalam agama, yakni ahli bid'ah. Tidak boleh kita lindungi, tidak boleh kita dukung jamaah sekalian. Tidak boleh kita sebarkan dakwah mereka. Tidak boleh kita like, kalau sekarang ya, istilah di medsos ya. Tidak boleh kita like mereka. Karena kapan kita melike mereka jamaah sekalian, ya, maka nanti akan banyak orang yang membacanya dan banyak orang yang akan tertipu. Maka secara tidak langsung kita sudah mengajak manusia untuk mengikuti bid'ah mereka, mendukung bid'ah mereka ya. Kemudian yang ketiga, wa minha tahrimu la'nil walidain.
Di antara faedahnya hadis ini, kata beliau, tahrimu la'nil walidain, pengharaman melaknat kedua orang tua. Melaknat di sini dengan dua maknanya ya. Melaknat orang tua, mendoakan keburukan ya bagi orang tua. Ya, ataukah maknanya di sini kita mencela orang tua atau menjadi sebab orang lain mencela orang tua kita. Ya, itu diharamkan di dalam agama. Jadi kadang ada orang tidak sadar, jemaah sekalian, dia laknat orang tuanya. Ya. Dia cela orang tuanya orang lain, akhirnya orang lain balik mencela orang tuanya. Ini bagian dari melaknat orang tua. Dan orang yang melakukan seperti ini, jamaah sekalian, dilaknat oleh Allah. Ya. Kemudian yang keempat, wa minha tahrimu tagyiri alamatil ardi wa hududiha. Di antara faedahnya hadis ini, kata beliau juga, pengharaman mengubah tanda-tanda tanah, batas dan batas-batasnya, allati tata'allaku biha hukukun nasi, yang terkait dengannya hak-hak manusia. Ya. Jadi tidak boleh kita mengambil haknya orang lain, memakan hartanya orang, merampas haknya orang tanpa melalui ya sebab-sebab yang disyariatkan, tanpa melalui perdagangan, tanpa melalui barteran misalnya, tanpa melalui hibah atau sedekah atau infak, ya, tanpa melalui warisan misalnya. Ini dilarang di dalam agama. Pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Hadis ini sebenarnya sangat penting untuk disampaikan ke masyarakat, terkhusus masyarakat perkotaan. Desa juga ada, tapi tidak sebanyak di perkotaan ya. Di perkotaan orang gampang sekali mengklaim tanah saudaranya. Apalagi ada misalnya aparat-aparat yang bermain ya, yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bikinkan surat palsu, atau bahkan dia melakukan makar, misalnya dia musnahkan surat akte sertifikat tanahnya saudaranya, baru dia bikinkan ya sertifikat yang lain. Ya. Nah, ini tidak dibenarkan ya. Taib. Ini belakangan saya dengar Al-Markas ya, ada yang gugat, naudzubillah. Saya juga heran kok bisa ya. Sekian lamanya Al-Markas ini dibangun ya, mudah-mudahan yang menggugat ini bukan golongan orang-orang yang dilaknat. Iya. Taib. Kemudian berikutnya, faidah yang kelima dari hadis ini, kata Syekh Muhammad bin Ali Al-Ethiopi, masih dalam kitab tadi. Kata beliau ketika menyebutkan faidah yang kelima dari hadis ini, wa minha anna hadhil a'mala minal kaba'iri. Di antara faidahnya hadis ini bahwasanya perbuatan-perbuatan ini termasuk dosa besar. Ya. Ada orang yang menyembelih untuk selain Allah, dilaknat karena ini merupakan kesyirikan ya, menyekutukan Allah dengan makhluknya. Mestinya ibadah menyembelih hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, tapi dia menyembelih untuk selain Allah juga. Yang kedua, perbuatan yang kedua adalah melindungi ahli bid'ah atau melindungi orang yang berbuat kejahatan, mestinya mendapatkan hukuman tapi ada yang melindunginya. Kemudian yang ketiga, ya, melaknat kedua orang tua. Kemudian yang keempat, mengubah batas-batas tanah. 4 dosa atau amalan ini jamaah sekalian, kata Syekh di sini, minal kabairi, termasuk di antara dosa-dosa besar. Kenapa jamaah sekalian? Li'anna la'nata la takunu illa fi kabiratin. Karena laknat itu tidaklah lahir kecuali pada dosa besar, untuk dosa besar.
Jadi kalau ada dosa jamaah sekalian, pelakunya dilaknat, berarti itu dosa besar. Ya. Jadi kalau ada dosa dilaknat oleh Allah atau Rasulnya, maka dosa itu adalah dosa besar. Ya. Saya berikan contoh misalnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang muttafaqun alaih, la'anallahu al-mutasyabbihina minar rijali bin nisa. Allah melaknat kaum laki-laki yang menyerupai kaum wanita, itu dilaknat. Sebaliknya, wa la'anallahu al-mutasyabbihati minan nisa'i birrijal. Allah melaknat wanita-wanita yang menyerupai kaum laki-laki. Ya. Jadi ada laki-laki bencong. Ya. Bencong ya, menyerupai perempuan, cara bicaranya, gerakan-gerakannya gemulai ya. Iya. Kemudian penampilannya pakai baju perempuan, pakai gincu, pakai ya hiasan-hiasan perempuan, pakai gelang, pakai kalung ya. Nah, itu perhiasan perempuan. Ya. Tidak boleh dipakai oleh seorang laki-laki. Pakai anting-anting misalnya. Apakah anting-anting diletakkan di telinganya ataukah di hidungnya ya? Iya. Nah, itu tidak boleh semua ini. Semua adalah perhiasan yang khusus bagi kaum wanita. Pakaian juga begitu. Pakaian perempuan tidak boleh dipakai oleh laki-laki. Laki-laki juga tidak boleh menggunakan pakaian perempuan. Iya. Itu dilaknat. Iya. Demikian pula Nabi SAW juga bersabda, la'anallahu al-washimata wal mutawashimata. Ya. Allah melaknat orang yang mentato dan orang yang minta ditato. Ya. Banyak orang sekarang keren katanya kalau pakai tato. Keren apa? Keren dilaknat. Mau dilaknat. Ini juga perlu saya ingatkan ya. Ada jenis tato yang tidak permanen, itu juga masuk di dalamnya. Ya. Termasuk juga di dalamnya. Nah, kecuali bagi perempuan yang menggunakan hinna ya, daun pacar, itu diberi keringanan karena itu adalah perhiasan bagi wanita. Dan itu sudah ada di zamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang lainnya jamaah sekalian, ya, di badan, di punggung, di paha, di betis atau di lengan ya, itu tidak dibolehkan jamaah sekalian. Apakah tatonya permanen ataukah selain permanen, itu tidak boleh. Ya. Baik. Jadi 4 perbuatan ini jamaah sekalian adalah dosa besar. Ya. Orang menyembelih untuk selain Allah, melindungi ahli bid'ah atau melindungi orang yang berbuat kejahatan, mestinya dihukum, akhirnya tidak jadi dihukum. Ketiga, melaknat kedua orang tua atau menjadi sebab orang tua kita dilaknat oleh orang lain. Yang keempat, mengubah batas-batas tanah. 4 dosa besar, pelakunya dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib. Kemudian faedah yang lainnya kita nukilkan dari seorang ulama yang bernama Syekh Sulaiman bin Abdullah Al-Syekh dalam kitabnya Taisirul Azizil Hamid pada halaman 157. Wa fi hadzal hadithi dalilun ala jawasi la'ni anwa'il fusaki. Di dalam hadis ini terdapat dalil tentang bolehnya melaknat jenis-jenis ya, berbagai jenis orang-orang fasik, orang-orang yang melakukan dosa besar. Kemudian muncul pertanyaan, apakah laknatnya di sini ia main tunjuk orangnya langsung, ataukah yang dimaksud adalah umum sifatnya? Maka para ulama menjelaskan bahwasanya yang dibolehkan adalah melaknat secara umum. Adapun melaknat orangnya secara khusus,
Misalnya dia tunjuk orangnya atau dia sebut namanya, maka di sini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya. Di antara ulama seperti Ibnul Jauzi rahimahullah dan yang lainnya menyatakan hal itu boleh. Ya, kemudian yang kedua ada juga menyatakan tidak boleh. Ini pendapatnya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah dan sebagian ulama yang lainnya. Taib. Dan ini pendapat yang dirojihkan oleh An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Syarhu Sahih Muslim. Wallahu ta'ala alam bisawab. Kemudian faedah yang berikutnya dari seorang ulama kita yang bernama Ismail bin Abdul Ghani Ad-Dihlawi. Ismail bin Abdul Ghani Ad-Dihlawi berasal dari New Delhi, Ad-Dihlawi ya, dari India. Taib. Dalam kitabnya yang berjudul Risalatut Tauhid pada halaman 141 kata beliau rahimahullah, adzabhu taqarruban wa ta'dhiman, menyembelih hewan dalam bentuk pendekatan diri dan pengagungan, min haqqillahi ta'ala, termasuk haknya Allah. Jadi itu haknya Allah subhanahu wa ta'ala, tidak boleh kita berikan kepada selain Allah, ya, karena itu haknya Allah, hak khusus bagi Allah subhanahu wa ta'ala, karena dia adalah ibadah. Ibadah tidak boleh diberikan kepada selain Allah. Iya. Sama dengan solat tidak boleh kita solat kepada selain Allah. Oleh karena itu salah satu bentuk kesyirikan orang solat karena ingin naik tingkatan kesaktiannya. Orang ada ini yang belajar tenaga dalam ya, itu dikasih syarat oleh gurunya, ya, katanya syaratnya kalau mau naik tingkatan tenaga dalammu, kau harus ya berpuasa sekian hari, kamu harus bangun sholat malam sekian hari. Jadi dia beribadah jemaah sekalian bukan karena Allah dan bukan untuk Allah. Ini kesyirikan, ya. Dan melalui majelis ini juga saya ingatkan ya, supaya kaum muslimin jangan ikut belajar ilmu tenaga dalam. Itu sihir, haram di dalam agama. Sekalipun mereka kelihatannya mengajarkan ayat, baca ini, puasa ini, sholat ini, itu hanya untuk mengelabui kalian. Taib. Faidah yang berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama Syafi'iyah yang bernama Ar-Rafi'i rahimahullah. Saya nukilkan dari kitab Tahqiqut Tajrid karya seorang ulama yang bernama Al-Ujaili pada jilid 1 halaman 101. Kata Ar-Rafi'i, wa alam anna faman dhabaha li ghairillahi min hayawanin aw jamadin, barang siapa yang menyembelih untuk selain Allah, baik itu berupa hewan ataukah benda mati, lam tahilla dhabihatuhu, maka tidak halal sembelihannya, karena ini adalah sembelihan kesyirikan. Wa kana kafiran, dan dia akan menjadi orang yang kafir karena ini syirik akbar. Kaman sajada li ghairillahi sajadata ibadatin, sebagaimana orang yang bersujud kepada selain Allah dengan sujud ibadah, ya, dengan sujud ibadah, ya, sebagaimana halnya orang yang bersujud kepada selain Allah dengan sujud ibadah. Sedikit lagi ya. Kemudian faedah berikutnya kita nukilkan dari seorang ulama dari India juga, namanya Luqman As-Salafi.
Ya, Muhammad Luqman As-Salafi hafizahullah, di dalam kitabnya yang berjudul Rasul Barad pada halaman 24, ketika beliau menyebutkan faedah dari hadis ini, kata beliau, fiqhul hadis, pemahaman dari hadis ini, pertama, al-awalu bidayatu tadwinis sunnati, permulaan penulisan sunnah, mundu ahdi Rasul sallallahu alaihi wasallam, sejak zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Ali menulis, baru dia simpan tulisannya di sarung pedangnya. Berarti tanda bahwasanya hadisnya Nabi, sunnahnya Nabi itu sudah ditulis. Ya, bidayatu tadwinis sunnati mundu ahdi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, permulaan penulisan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sejak zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Faedah yang lainnya beliau sebutkan di sini, man tasabbaba fi fi'lin, barang siapa yang menjadi sebab dalam suatu perbuatan, kana kafailihi, maka dia seperti pelakunya, khairan aw syarran, apakah perbuatan itu berupa kebaikan atau keburukan, khairan aw syarran. Ya, jadi misalnya ada orang menjadi sebab dalam keburukan, dia cela orang tuanya orang lain, akhirnya balik mencela ya orang tuanya si pencela ini. Paham ya? Berarti sama hukumnya kalau dia mencela langsung orang tuanya. Demikian pula kalau dalam hal kebaikan kita menjadi sebab orang lain mendapatkan hidayah, kita nasihati dia, dia bertobat dari dosanya, ya, maka orang yang bertaubat ini akan diberikan ampunan oleh Allah, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula kita sebagai penyebab dia bertaubat juga mendapatkan keutamaan seperti itu insyaallah. Baik. Kemudian yang terakhir di sini, hurmatu himayatil khurafiyina wal mubtadi'ina, haramnya melindungi orang-orang khurafat dan para ahli bid'ah, wa adamil inkari ala ihdatsihim syai'an fid din, dan tidak mengingkari atas usaha mereka dalam menciptakan ajaran baru di dalam agama. Itu diharamkan ya. Diharamkan kita melindungi orang-orang yang suka menyebar khurafat atau paham-paham sesat. Demikian pula haram kita tidak mengingkari perbuatan mereka dalam menciptakan ajaran-ajaran baru dalam agama. Bahkan sebagian di antara ulama membolehkan untuk menyebut nama mereka kalau perlu dan harus, karena kaum muslimin tidak mengerti kalau tidak menyebut nama, boleh untuk menyebut nama. Ya, tapi ini kembali kepada pertimbangan maslahat dan madaratnya. Saya kira demikian apa yang perlu kami sampaikan pada majelis kali ini. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.